Yuk, jadi bupati boleh, jadi anggota DPR boleh, jadi kajari boleh, jadi pejabat boleh, jadi orang kaya boleh, silahkan, silahkan. Allah tidak melarangnya. Yang Allah larang adalah menghalalkan segala cara untuk mendapat jabatan itu. Itu yang disebut terlalu cinta dunia. Mana lagi ciri-ciri cinta dunia? Takut putih rambutnya. Begitu beruban rambutnya sedikit, nak kasih sewer. Masuk di matamu, cik, dah. Kenapakah kalau kita tua? Memang sudah sunnatullah. Umur 60 masa mau nampak seperti anak TK? Kelainan itu, Pak. Memang sudah sunnatullah itu. Terlalu cinta dunia, takut dibilang tua. Mana lagi terlalu cinta dunia, nganggap enteng ibadah. Itu terlalu cinta dunia. Hayya 'alas salat. Sebentar. Meeting. Hayya 'alal falah. Tunggu, lagi ada tamu. Itu nganggap enteng dunia itu, nganggap enteng ibadah. Cinta dunia, dipanggil tidak mau datang. Coba saya kasih contoh. Pak Kapolres. Ada ajudan Pak Kapolres? Ajudan, pasti ya. Semua Kapolres ada ajudannya. Jangankan Kapolres, Kapolsek ada ajudannya, Pak. Jangankan Kapolsek, ketua RT ada tuh ajudannya. Coba Hansip ada ajudannya, Pak. Coba kalau Kapolres panggil ajudan. Ajudan, siap. Biar lagi pegang jalan kote. Lagi dah pegang nih. Ajudan, siap Pak, perintah. Langsung dah buang jalan kotena, siap Pak, perintah. Nah bilang Kapolres, kasih habis dulu itu dalam mulut. Siap, perintah. Itu enaknya polisi, Pak. Biar ditinjuk, siap salah. Ditinjuk perutnya, siap salah. Siap salah. Coba. Semua komandan ada ajudannya. Begitu komandan panggil, ajudan, langsung lari, siap, perintah. Biar lagi tidur-tidur, Pak, langsung bangkit. Pernah kira-kira Pak Kapolres panggil ajudan, ajudan, tunggu dulu Pak, orang sibuk. Mana berani. Bilang mah kau disuruh kau pusat di situ dengan Belanda. Mana ada Pak. Padahal Kapolres ada mutasinya. Kapolres ada pensiunnya. Tapi begitu takutnya kita sama Kapolres kita. Tapi begitu Allah yang panggil kita, hayya 'alas salat. Apa kita bilang? Tunggu, lagi meeting. Kita Tuhannya suruh menunggu. Bagus kalau dia datang, Pak. Dari pagi sampai malam tidak datang-datang. Apa namanya kalau bukan kurang ajar? Coba. Itu namanya cinta dunia. Yang ketiga, yang merusak amal. Qillatul haya, kurang rasa malu. Saya tanya, Pak, kalau Bapak sholat cuma pakai celana dalam, tidak pakai baju, sah tidak sholatnya? Sah tidak? Sah? Tidak. Kenapa? Salah satu syarat sahnya sholat menutup aurat. Menutup aurat, aplikasinya, pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang baik sholatnya, tinggi rasa malunya. Malu dong. Sudah dijanji oleh rakyat, tapi tidak pernah datangi rakyat. Malu dong. Digaji oleh negara jadi PNS, suruh ngurus KTP 2 minggu baru selesai. Begitu ada pelicin dibawa, siap, selesai. Tunggu bagi sampai sore. Tapi begitu tidak ada pelicinnya, dia bilang habis tinta pulpennya Pak Camat. Malu dong seperti itu. Malu dong di pinggir jalan minta-minta uang. Kalau ada melanggar lalu lintas, cek anak sekolah, tidak mungkin ditahan. Mana nomor teleponnya bapakmu? Nih Pak. Pak, saya tahan anaknya Bapak dengan motornya. Bapak ini tidak sayang sama anaknya. Masa anak di bawah umur dikasih naik motor? Ini akibatnya bisa mati anaknya Bapak. Bapak, kalau sayang sama anak, datang ke polsek. Saya tahan anaknya Bapak. Selama Bapak tidak datang, saya tahan anaknya. Itu baru polisi yang bagus.
Jadi jaksa malu dong, sudah punya pangkat banyak, mau disogok sama pengusaha, bilang sama dia, berapa uangmu? Kau bisa beli harga diriku? Keluar kau di situ, kurang ngajar kau, ku tambah pasalmu. Malu dong. Jadi ustadz, malu dong memecah belah umat. Ada juga ustadz sekarang seolah-olah hanya dia yang benar. Ceramahnya kasih takut-takut orang. Ada juga itu Pak, ceramah sedikit-sedikit, neraka. Nenekmu punya neraka. Luasnya di sorga bos, luas itu sorga, kasih masuki juga. Sedikit-sedikit neraka, bid'ah, masuk neraka. Maulid, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Taksiyah, tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah. Kalau begitu, tidak ada pada zaman Nabi. Tolong kau ceramah, jangan pakai mic. Kenapa? Zaman Nabi tidak ada mic. Saudara-saudara sekalian, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Kenapa? Tidak ada mic sama di sini. Ada juga ustaz Pak. Ada juga itu ustaz Pak. Baru 3 bulan belajar agama, itu pun melalui YouTube. Nah kasih salah semua orang Pak. Jangan mau bos. Janji sedikit-sedikit bikin ceramah, judulnya bikin takut. 140 kesalahan orang yang sholat. 140, nah rukunnya saja cuma 13. Bagaimana caranya bos? Ada juga itu penceramah begitu. Hanya dia mau masuk surga. Sampai saya Pak Kapolres ribut saya di Facebook. Kira-kira 5 bulan yang lalu. Saya ribut di Facebook saya. Kenapa? Ada anak muda dia maki-maki saya. Ini Ustaz dasar bicara-bicara sunnah lalu dia tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Kau tidak pelihara jenggot. Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marahin saya. Malu dong jadi ustadz bikin cemas orang. Malu dong jadi ustadz hanya ngancam-ngancam neraka saja, memecah belah umat. Saya juga heran kalau ada orang ceramah Pak bikin takut-takut, memaki orang, menghina orang. Nabi rasanya saya pelajari hidup beliau dari A sampai Z. Tidak pernah lah beliau ceramah itu bikin takut orang. Ya. Nah sebenarnya masih ada 2 lagi yang akan menghancurkan amal kebaikan kita. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Sudah hampir maghrib, insya Allah lain waktu dan kesempatan. Intinya Pak, mari menjaga persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Terima kasih Pak Kapolres, Bapak AKBP Muhammad Soleh. Saya doakan mudah-mudahan AKBP-nya hilang hurufnya 1 menjadi AKP. Beda itu kan? Kalau AKBP dengan AKPD beda. Mudah-mudahan segera lagi menjadi bintang. Tapi terakhir, ada caleg di sini? Banyak? Pak, pakai rumus saya. Sangka baik. Saya dulu waktu tamat SMA daftar ke tentara. Akabri penerbang. Karena ada sepupuku kalau pulang banyak lamban-lambannya Pak. Kalau jalan begini dia jalan. Daftarlah saya jalan Garuda depan Pertamina Makassar. Begitu saya tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku Pak. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus Pak. Padahal tidak pernah nakalan nilaiku. Lulus. Sekarang dia Polda Sulsel. Dia reserse 1 bunga-bunga. Reserse pakai baret merah. Saya pakai baret putih. Alhamdulillah. Dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah kucaramai ko semua. Pak, Bapak sudah sosialisasi, sudah sebarkan baleho, sudah bikin kajian-kajian taklim, pengajian-pengajian, bagi-bagi kartu nama. Ternyata Bapak tidak terpilih. Percayalah, bukan itu yang terbaik buat Bapak. Sangka baiklah kepada Allah. Apa yang Allah kasih itulah yang terbaik.
Dulu saya keberatan kenapa saya tidak jadi tentara. Alhamdulillah sampai sekarang. Saya jadi ustadz. Andai saja dulu saya jadi tentara, sampai sekarang saya masih hormat-hormat Pak. Siap. Sekarang tentara hormat sama saya. Kenapa? Allah kasih yang terbaik. Bapak jadi anggota DPR tidak terpilih, Allah tahu kalau Bapak jadi anggota DPR disita, masuk KPK, ditangkap satu kantor. Allah tidak mau Bapak ditangkap. Jelas? Nah, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Pak Bupati, Pak Kajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada pejabat-pejabat kita sehingga memimpin negeri ini dengan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.